Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya, mudah-mudahan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Resti. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar dan berkah. Amin ya robbal alamin. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, sekarang kita coba lihat materi pelajaran hari ini. Apa aja nih? Yang pertama, kita akan belajar muatan matematika. Nah, hari ini lumayan tidak banyak ya. Cukuplah untuk hari ini ya, untuk matematikanya. Karena minggu kemarin sebagian sudah dipelajari. Jadi hari ini ada yang beberapa materi yang hanya diulas kembali. Nah, materinya yang pertama yaitu membandingkan pecahan dengan angka pembilang yang sama. Lalu yang kedua, membandingkan pecahan dengan angka penyebut. Mohon maaf ya, Ibu Tipo. Membandingkan pecahan dengan angka penyebut yang sama. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang soal cerita tentang pecahan. Nah, nanti sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian buka halaman ini ya. Nah, materi yang kedua itu tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Nah, nanti akan Ibu jelaskan setelah menjelaskan materi matematika. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Nah, kemarin kan kita juga sudah belajar tuh, tapi hanya dengan kata lebih dari dan kurang dari. Nah, sekarang kita akan menggunakan simbol ini. Ya, simbol ini untuk lebih dari dan simbol ini untuk kurang dari. Lalu, Ibu di sini punya contoh perbandingan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Nah, ingat-ingat ya, yang ini itu tanda atau simbol untuk menentukan pecahan yang lebih dari atau yang ini dengan kurang dari. Nah, yang pertama yang kurang dari dulu nih. Di sini Ibu punya contoh, ada perbandingan dua pecahan. Nah, yang pertama coba perhatikan ke sini ya. Di sini ada pecahan atau perbandingan pecahan yang pembilangnya sama, yaitu angka 2. Nah, di sini juga ada perbandingan pecahan, namun yang ini yang samanya itu penyebutnya, yaitu angka 8. Nah, Ibu sengaja buat dua contoh ini agar kalian juga bisa memahami. Oke, nah yang pertama itu 2/6. 2/6 itu kurang dari 2/4. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya untuk cara penghitungannya atau cara menentukan jawabannya. Lalu yang ini 2/8 kurang dari 6/8. Nah, jadi kalau misalkan angka atau pecahan yang pertama ini nilainya kurang dari pecahan kedua, maka kita gunakan tanda yang ini ya. Lalu sekarang kita lihat contoh untuk lebih dari pecahan yang hasilnya atau jawabannya itu lebih dari. Nah, di sini juga sama, Ibu bikin perbandingan pecahan yang pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Lalu yang ini pembilangnya berbeda tapi penyebutnya sama. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, untuk ini jawabannya atau perbandingannya yaitu pecahan yang pertama itu lebih dari pecahan yang kedua nilainya. Yang ini juga sama. Ya. Nah, sekarang
Oke, paham ya? Yang penting di sini kalian sudah tahu tandanya yang mana seperti apa. Ini dan ini. Nah, sekarang kita lihat Ibu akan mempermudah untuk mengingat tanda perbandingan agar tidak tertukar. Gimana caranya, Bu? Di sini Ibu punya gambar. Nah, tadi kan kita udah tahu nih. Lebih dari itu tandanya seperti ini. Ya, segitiga tapi setengah. Ya ini juga. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Oke, kalau misalkan lebih dari untuk mempermudah cara mengetahuinya, tinggal kita tarik garis ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Karena formatnya berbeda mungkin ya. Jadi kita bisa lihat untuk lebih dari ini tinggal kita tarik garis aja ke sini ya. Nah, ini kalau misalkan kita tarik garis dari atas ke bawah itu menjadi B atau bisa jadi lebih besar, oke, lebih dari. Nah, kalau yang ini, nah ini kurang atas ya. Kalau misalkan yang ini kurang dari, kalau kita tarik dari atas ke bawah garisnya ini, nah berarti jadi huruf K. K berarti kurang dari. Jadi kalau misalkan kalian ada yang bingung, aduh takut ketuker nih. Misalkan yang ini, lebih dari. Kalian mau ngisi tanda perbandingan yang lebih dari. Tinggal kita lihat, bikin 2 terlebih dahulu, 1 lebih dari, lalu kurang dari. Nah, caranya tinggal kita tarik garis aja. Kalau ini berarti besar, itu artinya lebih dari. Kalau ini artinya K, berarti kurang dari, seperti itu ya. Nah, diingat ya, boleh ditulis di buku agar tidak lupa. Minta bantuan orang tua ya, karena PPT Ibu di sini di formatnya berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, coba dilihat di halaman 35 sampai 36. Di sini ada materi tentang membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, harus diingat ya, kuncinya untuk menentukan jawaban apakah pecahan yang pertama lebih dari atau kurang dari pecahan yang kedua. Caranya kalian harus ingat kuncinya ya. Nah, kalau perbandingan dengan dua pecahan dengan pembilang yang sama, artinya pembilang itu masih ingat gak? Pembilang itu angka yang ada di atas. Nih, angka 1 ya. Kalau misalkan penyebut itu yang di bawah. Nah, semakin kecil angka penyebutnya, nah karena pembilangnya ini sudah sama, jadi kita tidak usah kita nggak usah anggap, oke? Kita lihat di penyebutnya berarti. Semakin kecil angka penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Oke, di sini Ibu punya 1/5 dan dibandingkan dengan 1/8. Apakah lebih besar atau lebih dari atau kurang dari ya isinya. Nah, di sini ternyata isinya B. Nah, kalau misalkan kita tarik garis, ini jadi angka B ya, besar atau lebih dari. Nah, semakin kecil angka penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Nah, kita lihat di sini, angka penyebutnya ini angka 5, yang ini angka 8. Berarti, angka yang paling kecil penyebutnya itu angka 5. Berarti, semakin kecil angka penyebutnya, berarti semakin besar nilai pecahannya. Oke, berarti 1/5 ini harusnya lebih besar dari 1/8. Maka kita buat atau tuliskan tanda seperti ini ya. Ini artinya 1/5 lebih dari 1/8. Nah, sekarang Ibu punya contoh untuk jawaban yang kurang dari. Nah, angkanya di sini 3/6 sama atau dibandingkan dengan 3/9. Nah, di sini pembilangnya sama. Oke, karena kita sedang membahas dua pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, kita lihat di sini 3/9 apakah lebih besar atau lebih kurang dari 3/5? Nah, ternyata jawabannya lebih kecil ya, atau kurang dari. 3/9 kurang dari 3/5. Kenapa? Karena kita lihat penyebutnya. Ingat lagi ke sini nih kuncinya. Semakin kecil angka penyebutnya, maka semakin besar
nilai pecahannya. Nah, di sini kita lihat nih, angka 5 lebih kecil daripada angka 9. Berarti angka 5 itu lebih besar. Atau pecahan yang 3/5 ini lebih besar. Atau lebih dari 3/9. Berarti tinggal kita balik aja, 3/9 itu artinya kurang dari 3/5. Nah, ini untuk membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Kalian tinggal ingat ininya aja ya, kuncinya. Pokoknya kalian harus ingat ini, lalu jangan tertukar tandanya juga ya. Lanjut, kita bahas tentang membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk penyebut yang sama, di sini Ibu punya kuncinya, oke? Jangan dilupakan ya. Jadi kalian boleh tulis di buku tematik, di buku catatan, kunci-kuncinya. Jadi kalian tidak lupa ya. Nah, untuk kunci menemukan jawaban perbandingan untuk dua pecahan dengan penyebut yang sama itu, semakin kecil angka pembilangnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Nah, ingat-ingat, pembilang itu adalah angka yang ada di atas, oke? Nah, di sini Ibu punya contoh. Yang pertama itu 1/5 banding 3/5. Nah, karena kita sedang membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama, maka di sini penyebutnya tidak usah kita anggap karena dia sudah sama ya, tinggal kita lihat pembilangnya saja. Nah, gimana caranya nih? Cara menghitungnya sama seperti tadi, tinggal kita lihat kuncinya saja. Semakin kecil angka pembilangnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Oke, kalau ini gampang ya. Semakin kecil angka pembilangnya, berarti semakin kecil nilai pecahannya. Nah, yang paling kecil di sini angka 1. Oke, pembilangnya 1 dan 3, dan yang paling kecil itu angka 1. Nah, semakin kecil angka pembilangnya, yaitu angka 1, maka semakin kecil nilai pecahannya. Berarti pecahan itu termasuk ini ya, terdiri dari 1/5. Nah, berarti 1/5 ini lebih kecil nih daripada 3/5. Oke. Nah, yang kedua, Ibu punya contoh lagi. Nah, di sini contohnya yang lebih dari 3/6 banding 1. 3/6 banding 1/6. Kita lihat lagi nih, gimana cara menentukan jawabannya. Lihat lagi kuncinya. Semakin kecil angka pembilangnya, maka semakin kecil pecahannya. Oke, nah di sini yang paling kecil itu angka 1. Angka 1 ada di sini ya. Berarti yang ini lebih besar dong daripada angka 1. Berarti 3/6 lebih dari 1/6. Oke, kalau yang ini gampang ya. Pokoknya lihat aja pembilang yang paling besar, berarti dia lebih dari pecahan yang kedua nilainya. Nah, lanjut ke soal cerita. Nah, di sini kalian tadi sudah belajar tentang menggunakan tanda perbandingan, terus apalagi tadi? Membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama dan penyebut yang sama. Nah, di sini kalian akan mempraktekkan semuanya. Oke. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Adam dan Hawa membawa pizza yang sama. Ukuran pizza Adam dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Adam memakan 3 potong, sedangkan pizza Hawa dipotong menjadi 5 bagian. Hawa juga sudah memakan 3 potong. Nah, dua-duanya sudah memakan 3 potong nih. Tapi bedanya pizza yang Adam ini dipotong menjadi 8 bagian. Sedangkan Hawa ini dipotong menjadi 5 bagian. Nah, pertanyaannya, tentukan berapa bagian pizza yang dimakan Adam, lalu berapa bagian pizza yang dimakan Hawa, lalu siapa yang memakan pizza berukuran paling besar, dan tuliskan perbandingan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, berapa bagian pizza yang dimakan Adam? Nah, kalian nanti tulis dengan pecahan. Oke, sekarang kita bahas materinya atau soalnya ya. Nah, di sini kan sudah tahu nih, Adam ini punya pizza.
pizzanya dipotong menjadi 8 bagian. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, lalu Adam memakan 3 potong. Oke, Ibu tandai dengan seperti ini ya. Sedangkan pizza Hawa sama ukurannya, tapi dipotong menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi bedanya ini bagiannya beda ya. Kalau Adam dibagi 8, kalau Hawa dibagi berapa ini? 5. Tapi dua-duanya sama, dimakan 3 potong. Cara menentukannya seperti apa? Coba lihat, berapa bagian pizza yang dimakan Adam? Nah, poin A ini kita akan jawab ya. Berapa bagian pizza yang dimakan Adam? Nah, tentukan dalam pecahan. Nah, tinggal kita lihat di sini. 3 berarti 3 ini per 8. Ya, ini jawabannya, 3/8. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dimakan Adam itu 3 potong dan semua potongan pizzanya itu ada 8 potong. Ya, jadi ditulis keseluruhan yang dimakan dan juga keseluruhannya. Berarti 3/8. Yang ini betul. Lalu yang Hawa, berapa bagian pizza yang dimakan Hawa? Tuliskan dalam pecahan juga. Nah, kalau yang Hawa ini berbeda, dia dibagi menjadi 5 potong, tapi tetap sama dimakan 3 potong pizzanya. Nah, berarti kita tulis 3/5. Ingat ya, bukan 3/2, tapi 3/5. Jadi yang dimakan lalu keseluruhannya. Nah, yang ini jawabannya berarti betul ya, 3/5. Nah, nanti ada soal seperti ini yang akan Ibu share di Google Classroom. Kalian jawab seperti ini ya. Nah, lalu di sini ditanyakan siapa yang memakan pizza berukuran paling besar. Coba kita lihat di gambar ini. Kalian nanti di awal sebelum menjawab pertanyaan ini, bikin dulu gambar seperti ini ya, agar memudahkan. Lalu yang paling besar ukuran pizzanya siapa? 1 potongnya itu. Nah, jawabannya itu adalah Hawa. Coba lihat di sini gambarnya. Lihat, Adam ini dibagi menjadi 8 potong. Maka dari itu potongan 1 potong pizzanya itu berukuran paling kecil daripada Hawa, karena Hawa hanya dibagi 5 potong. Ya kan? Coba lihat ukurannya. Kalau ini yang lebih kecil, ini lebih besar. Hawa ukurannya lebih besar 1 potongnya ya. Jadi siapa yang memakan pizza berukuran paling besar? 1 potongnya ya, maksudnya ini, yaitu Hawa. Karena Hawa potongannya hanya dibagi menjadi 5, sedangkan Adam dibagi menjadi 8. Terakhir, tuliskanlah pembandingan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini kita sudah tahu yang poin A sudah kita ketahui, yaitu 3/8 punya Adam ya. Lalu punya Hawa 3/5. Baru tinggal kita tulis 3/8 banding 3/5. Tinggal kita tentukan jawabannya. Ingat lagi di kata kunci. 3/8 banding 3/5. Coba perhatikan di sini ada angka yang sama. Nah, angka yang samanya itu ada di atas. Angka di atas itu disebut dengan pembilang, yang di bawah penyebut. Berarti perbandingan pecahan ini adalah yang pembilangnya sama. Jadi tinggal kita lihat penyebutnya saja. Kunci dari menentukan jawaban perbandingan yang penyebutnya sama itu, yaitu semakin kecil nilai angka penyebutnya, berarti semakin besar nilainya. Ya, berarti 3/5 ini lebih besar daripada 3/8. Ya, maka dari itu 3/8 sebaliknya 3/8 berarti kurang dari 3/5. Aduh, Ibu juga pusing nih. Semangat ya anak-anak ya. Nah, ingat kuncinya ya. 3/8 dibanding 3/5 itu berarti 3/8 kurang dari 3/5.
Oke, seperti itu. Jangan lupa kuncinya kalau bisa ya dihafal, kalau tidak ya nggak apa-apa ditulis di buku catatan aja ya. Nah, terakhir. Oke, di sini kita tenang saja, materinya nggak susah-susah kok. Di sini kita akan menemukan informasi dari teks. Harusnya ini teks lisan, tapi karena ada beberapa hal, jadi teksnya teks tulis ya. Teksnya akan Ibu share di Google Classroom. Nah, tentang perubahan cuaca. Ada di halaman 39 dan 4 sampai 40. Coba dilihat di halaman 40. Di situ ada tabel ya. Di situ ada tabel, nanti kalian isi sesuai teks yang Ibu share. Nah, di sini Ibu punya satu paragraf. Ibu memotong dari keseluruhan teks hanya satu paragraf, hanya untuk mencontohkan saja, oke? Di sini Ibu punya teks berjudul Persiapan Menghadapi Perubahan Cuaca. Nah, meningkatnya suhu global diperkirakan juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Maka dengan kata lain, perubahan cuaca yang tak menentu dapat dikatakan sebagai dampak dari pemanasan global. Titik ini harusnya ya. Nah, lalu Ibu harus menemukan informasi nih yang ada di paragraf 1. Oke? Nah, informasinya apa? Setelah Ibu baca paragraf 1 ini, ada informasi yang sesuai dengan kesimpulan. Coba lihat di sini. Nah, informasi yang didapat dari paragraf 1 yaitu perubahan cuaca yang tak menentu adalah dampak dari adanya pemanasan global. Nah, Ibu menemukannya dari sini. Oke, nah nanti kalian temukan, dicoba informasi yang ada di setiap paragraf yang dari teks yang Ibu share di Google Classroom. Nah, untuk bahasa Indonesia itu aja. Insya Allah kalian bisa ya, matematikanya juga nanti soalnya akan di-share juga di Google Classroom. Jadi kalian tidak mengerjakan Bu Pena. Yang mau mengerjakan Bu Pena boleh banget untuk latihan kalian di rumah ya. Karena untuk matematika ini harus banyak latihan agar pemahamannya semakin kuat lagi. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup ya, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.